Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Ilyas, NPM 2018 01500282, akan mempresentasikan kajian klien anak slow learner. Yang pertama, latar belakang. Siswa yang lambat dalam proses belajar atau slow learner membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok siswa lainnya. Tidak hanya kemampuan akademisnya yang terbatas, tapi juga pada kemampuan lain. Di antaranya kemampuan koordinasi, kesulitan menggunakan alat tulis, olahraga, atau mengenakan pakaian. Selain itu, dari sisi perilaku, anak slow learner ini cenderung pendiam dan pemalu dan sulit berteman. Anak-anak lambat belajar ini juga cenderung kurang percaya diri, sehingga anak yang mengalami lambat belajar ini memerlukan perlakuan khusus karena mereka termasuk ke dalam kategori anak kebutuhan khusus atau ABK. Deskripsi karakteristik klien. Klien berjenis kelamin laki-laki merupakan anak kedua dari dua bersaudara yang ini bertempat tinggal di Cibubur, Jakarta Timur. Klien berusia 14 tahun yang sekarang duduk di bangku kelas 7 atau 1 SMP. Saat sekolah dasar, klien pernah tinggal kelas yang menyebabkan dirinya memiliki usia lebih tinggi dibandingkan teman-teman kelasnya. Klien merupakan salah satu anak yang termasuk ke dalam kategori anak slow learner. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan akademisnya yang lebih rendah dibandingkan teman-teman sekelasnya. Untuk semester terakhir, klien berada di peringkat 36 dari jumlah 36 siswa. Klien kurang aktif saat pelajaran. Klien juga kesulitan dalam memahami petunjuk yang diberikan saat pengerjaan tugas. Begitu pula dengan penampilan hitung-menghitung serta maksimal informasi yang diberikan. Permasalahan yang sering muncul. Pertama, klien sangat pasif, sulit berkonsentrasi, mudah cemas, serta butuh waktu lama dalam proses belajar dibandingkan teman lainnya. Kedua, klien butuh waktu lama dalam mengerjakan tugas karena kurang mengerti sehingga mengumpulkan tugas suka terlambat. Terkadang klien merasa rendah diri dengan kondisi yang lambat belajarnya. Klien melabeli dirinya sendiri bodoh dan suka menyulitkan orang lain. Klien suka membenci sekolah karena sepanjang hari berada di sekolah membuat dirinya melakukan sesuatu yang sulit baginya. Analisis kebutuhan klien. Pertama, klien membutuhkan semangat dan dukungan dari keluarga serta lingkungan sekitarnya mengenai kondisi dirinya. Klien membutuhkan motivasi belajar. Ketiga, klien membutuhkan strategi pembelajaran dan penanganan belajar yang tepat. Keempat, klien menemukan konsep diri dan harus mengenal dirinya sendiri. Terakhir, perubahan persepsi klien terhadap belajar dan sekolah. Setelah itu, potensi yang bisa dikembangkan. Pertama, menumbuhkan motivasi dan disiplin belajar yang sesuai kebutuhan klien. Kedua, upaya klien dalam proses belajar. Ketiga, sikap klien dalam melabeli dirinya sendiri. Keempat, anggapan klien terhadap belajar dan sekolah. Layanan BK yang tepat diberikan. Secara khusus, sebenarnya layanan BK yang perlu diberikan bagi klien yang merupakan ABK, salah satunya yaitu adanya guru pendamping yang mendampingi ABK sesuai dengan kebutuhannya. Layanan BK yang tepat untuk anak slow learner. Pertama, bimbingan pribadi. Pemberian bimbingan pribadi sangat penting dilakukan karena hal ini dapat berdampak pada penerimaan maupun penolakan pada diri klien tentang keterbatasan yang dimilikinya. Oleh karena itu, konselor sekolah perlu berupaya memahami kondisi klien sebaik mungkin, memahami keluarganya, teman-temannya, dan lingkungan sosial. Kedua, bimbingan sosial. Meskipun klien masih mampu bergaul dengan teman-temannya secara baik, namun di balik itu, semua klien masih sering merasa rendah diri, bahkan melabeli dirinya sendiri secara buruk karena kekurangannya. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran konselor dalam membantu klien memiliki rasa percaya diri ketika berada dalam lingkungan sosial, di mana mereka dengan segala keterbatasan yang mereka miliki melalui bimbingan sosial, baik secara individu maupun kelompok. Setelah itu, layanan penempatan dan penyaluran. Layanan ini diberikan sebagai upaya agar klien mendapatkan penempatan dan penyaluran yang tepat.
Misalnya karena klien mengalami lambat belajar, maka dalam proses belajar di kelas, klien dapat ditempatkan di posisi depan dengan tempat sebangkunya tentunya lebih aktif dari klien. Yang kedua, layanan bimbingan belajar. Layanan ini memungkinkan klien dapat mengembangkan diri, sikap, serta kebiasaan belajar dalam mengatasi permasalahan lambat belajarnya, sehingga nantinya mampu menguasai kemampuan dan kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan khususnya. Layanan konseling perorangan. Layanan konseling perorangan berusaha membantu klien dalam mengatasi masalah-masalah yang dialaminya. Untuk klien perlu diupayakan dengan memilih strategi dan penyesuaian cara yang sebaik-baiknya dalam berkomunikasi dan dalam melaksanakan konseling perorangan. Dengan konseling perorangan diharapkan anak akan menjadi anak mandiri dan mampu mengaktualisasikan dirinya secara optimal. Layanan konseling kelompok. Layanan ini merupakan kegiatan layanan untuk membantu klien terlibat dalam pengentasan permasalahan yang dimiliki melalui kegiatan dinamika kelompok. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.